Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para netizen di mana saja Anda berada. Salam opini rakyat. Seorang polisi diringkus lantaran melakukan pembunuhan terhadap ibunya sendiri. Peristiwa itu terjadi di Cilengsi, Bogor, Jawa Barat pada Minggu 1 Desember. Aibda Nikon membunuh ibu kandungnya menggunakan tabung gas. Saat itu, korban sedang melayani pembeli di warungnya. Tiba-tiba pelaku menghantamkan tabung gas LPG 3 kg ke arah ibunya berkali-kali. Kapolsek Cilengsi Kompol Wahyu Maduransyah Putra mengatakan pelaku melarikan diri setelah membunuh sang ibu. Pelaku juga sempat membuat keributan setelah melakukan pembunuhan hingga kemudian petugas Polsek Cilengsi mengamankan pelaku. Saat ini polisi masih melakukan proses hukum terhadap pelaku. Pelaku dijerat pasal 351 ayat 3 KUHP atau pasal 338 KUHP dengan ancaman hukuman penjara 15 tahun. Oknum polisi Halmahera Utara lakukan KDRT terhadap istrinya sampai satu giginya jatuh dan 2 patah. Dilaporkan malah melaporkan balik. Tindak kekerasan ini sudah dilakukan sampai kurang lebih 10 kali. Dan yang terparahnya saat istrinya sedang hamil 2 bulan. Perutnya ditendang sampai pendarahan. Istrinya tentu tidak diam dan melaporkannya ke Propam, tapi laporannya tidak ada tindak lanjut dan malah disuruh pulang. Padahal kondisinya saat itu penuh luka lebam. Dan herannya pelaku atau suaminya ini malah melaporkan balik korban karena kasus penganiayaan. Korban juga malah dapat intimidasi dari polisi Halmahera Utara. Aneh kan? Yang harusnya dapat keadilan malah diadili. Memang susah berhadapan dengan orang yang punya kuasa. Apalagi kalau petugasnya teman pelaku. Pasti pelakunya dilindungi. Tapi sejak kabar ini beredar, Polda Maluku Utara akhirnya memastikan bahwa laporan korban sudah diproses dan sudah tahap pemberkasan. Jadi kita tunggu saja sampai pelakunya mendapatkan hukuman setimpal. Belakangan ini kalian merasa tidak kalau kelakuan para oknum si paling penegak hukum atau polisi nggak berhenti bikin ulah? Ada aja gebrakannya. Kalian masih ingat nggak kasus aksi koboi? Polisi tembak polisi di Solok Selatan, Sumatera Barat. Si pelaku tega menembak temannya sendiri yang juga polisi terkait kasus backing tambang ilegal. Dan yang paling baru dan masih bergulir terkait oknum polisi dari Polrestabes Semarang, Aibda Robik yang menembak siswa di Semarang yang katanya lagi bubarin tawuran. Bahkan yang paling membangongkan, si pelaku dan gerombolannya ini bisa-bisanya kasih keterangan palsu ke media lengkap dengan bukti sajam yang digunakan saat tawuran. Cie, kompak bener Pak bikin kasus rekayasa. Tapi karena kasusnya makin viral dan ditambah bukti CCTV di lokasi kejadian, si paling oknum ini buru-buru ubah strategi. Kebohongan yang mereka sampaikan ke publik menjadi bumerang. Gerombolan parcok ini akhirnya minta maaf dan mengaku siap dievaluasi. Aduh, kelakuan. Coba kalau nggak viral, mana ada yang namanya keadilan. Lama-lama nih, yang model begini ini kalau dibiarin, memang lebih pantesnya tuh senjata diganti pentungan aja seperti yang disampaikan oleh anggota Komisi 3 DPR RI Iwayan Sudirta. Biar apa? Biar nggak digunain sembarangan dan kerap dijadikan sebagai alat buat gagah-gagah. Rin, lo tau gak sih, polisi yang kemarin tersandung dalam kasus Verdi Sambo saat ini tuh udah aktif kembali loh. Dan bahkan beberapa dari mereka udah masuk ke promosi jabatan strategis. Wah, kok bisa sih? Bukannya seharusnya orang-orang yang tersandung kasus seperti ini gak boleh menduduki jabatan strategis? Iya Rin, dan itu emang jadi sorotan. Beberapa perwira polisi yang terlihat dalam kasus Verdi Sambo sudah bertugas bahkan di jabatan baru dan mendapatkan promosi. Salah satunya adalah Kombes Budi Hirdi Susianto yang sebelumnya dijatuhi sanksi demosi setelah memberikan pernyataan terbukti salah dalam kasus Sambo. Setelah ngejalanin sanksi, Budi saat ini dipromosikan sebagai Karawat Pres. Pokoknya setingkat bintang 1 gitulah, sesuai dengan surat telegram Kapolri yang terbaru. Udah jelas-jelas terbukti salah loh, gue gak habis pikir lagi lah. Iya, dan ternyata selain Budi, sejumlah perwira lainnya juga terlibat dalam kasus Verdi Sambo aktif dengan posisi baru. Di antaranya adalah Kompol Cak Putranto yang naik pangkat jadi AKBP dan ditempatkan di Polda Metro Jaya. Pokoknya promosi ini menandakan kembalinya mereka di jajaran Polri setelah menjalani sanksi. Dan tentu saja hal ini menjadi perdebatan netizen, kenapa sistemnya bisa seperti ini? Pemirsa, anggota polisi yang bertugas di Polres Tanjung Perak, Surabaya ternyata jadi pengendali peredaran narkoba di Nusa Tenggara Barat. Jaringannya dibentuk dari mantan napi yang pernah ia tangkap ketika bertugas di Sat Narkoba NTB. Selengkapnya berikut liputan jurnalis Metro TV Belinda Firda dan juru kamera Mahfud Fauzi. Saat ini saya sedang berada di rumah salah satu oknum kepolisian yang didapati sudah menjadi tersangka dalam kasus untuk pidana narkotika golongan 1 yakni untuk jenis sabu. Nah, saat ini BNNP Jawa Timur sedang melakukan
penggeledahan untuk mencari apakah ada barang bukti tambahan, dan memang baru saja ini tadi didapatkan ada tambahan barang bukti yakni berupa 4 buku tabungan atas nama oknum Polri tersebut yakni Arif Susilo. Dan memang kalau kita melihat kronologinya, penangkapan ini bermula didapati dari tersangka Fatah yakni kurir dari Arif Susilo yang ditangkap di NTB, dan memang dari pendalaman kasus tersebut akhirnya didapatkan 4 tersangka lainnya. Dan untuk lebih jelasnya kita akan bercoba bertanya kepada Kabid Pemberantasan Narkoba dari BNNP Jawa Timur, ada Pak Nur di sini. Pak Nur, awal mula dari penangkapan ada oknum Polri yang terlibat ini seperti apa? Ya, terima kasih. Awal mula penangkapan memang dari BNNP NTB, kemudian dikembangkan dari BNP NTB, pengembangan rupanya ada oknum anggota Polri yang bertugas di Jawa Timur selaku pengendali. Setelah kami interogasi bahwa saudara AS ini adalah yang menjalankan atau menggerakkan dari NTB maupun pengiriman barang dari Sumatera Utara. Dari situ baru terkuak bahwa saudara AS ini adalah pengendali. Pak, kalau kita melihat bahwa Arif Susilo ini adalah salah satu oknum begitu ya dari kepolisian, apakah nanti akan ada pembeda pasal yang disangkakan untuk oknum dan juga kurir-kurir lainnya, Pak? Kalau menurut undang-undang pasal semuanya warga negara Indonesia berhak sama, tetapi mungkin ada perbedaan antara hukuman, karena ancaman hukuman narkoba tidak tanggung-tanggung seumur hidup sampai dengan hukuman mati. Terima kasih Pak Nur. Terima kasih. Nah, pemirsa, itu tadi bahwa memang ini perjalanan untuk membuka bagaimana jaringan peredaran sabu yang ada di NTB, dan memang untuk BNNP Jawa Timur sendiri ini tidak hanya melakukan penggeledahan saat ini di Sidoarjo saya melaporkan, namun juga ada 2 titik di Pasuruan, di mana 2 titik ini penangkapan dilakukan untuk kurir dari Fatah yang bertempat tinggal di Pasuruan. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Belinda Firda, Mahmud Fauzi, Metro TV. Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur lakukan penggeledahan di perumahan Indah Regency, Taman Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Penggeledahan ini juga serentak dilakukan di beberapa wilayah di Indonesia. BNN didampingi petugas Polda Jawa Timur menggeledah rumah milik Aibtu Arif Susilo yang merupakan anggota kepolisian dari Polres Pelabuhan Tanjung Perak, Polda Jawa Timur. Aibtu Arif merupakan anggota Polres Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya yang dulunya sempat bertugas sebagai anggota Direktorat Reserse Narkoba Nusa Tenggara Barat. Kasus ini mencuat setelah ada penangkapan tersangka yang kedapatan membawa sabu 2 kg di Nusa Tenggara Barat. Dari pengembangan, petugas kemudian menangkap 1 orang lagi. Kedua kurir tersebut merupakan residivis yang dulunya sempat ditangkap oleh Aibtu Arif di NTB dan direkrut menjadi kurirnya. Dari keterangan sementara, sudah ada 5 kali transaksi yang rata-rata setiap transaksi berkisaran 1 hingga 5 kg narkotika golongan 1 jenis sabu yang dijual dengan harga Rp100 juta per kilogramnya. Untuk total barang yang sudah didistribusikan mencapai lebih dari 25 kg. Ini kaitannya dengan penangkapan di wilayah Lombok yang dilakukan oleh BNN RI bekerjasama dengan BNNP NTB. Masyarakat, boleh nggak ditembak? Siap, boleh Jenderal. Siap. Tugas kemanusiaan, keikhlasan dan pengorbanan nomor 1. Lebih baik kita tidak makan, lebih baik kita menderita daripada masyarakat kita menderita. Jelas ini? Bisa kau laksanakan? Terima kasih. Cakra! Mau bicara hukum, kalau Kapolrinya masih Listio Sigit, sampai berbulu nih gelas nggak akan ada perubahan, Pak. Bayangin gelas bisa bulu nggak? Jadi ini, kalau Pak Prabowo sudah mengganti Kapolri, mungkin kita bicara hukum. Karena saya percaya banyak perwira-perwira yang tidak mau institusi Polri rusak oleh Kapolrinya. Tapi kalau masih dia yang jadi Kapolri, nggak ada harapan, Pak. Itu yang pertama kalau hukum. Politik tadi, kalau Pak Prabowo tidak menemukan
kekuatannya sebagai presiden, nggak usah ngomong politik. Lalu apa yang harus kita lakukan? Yang bisa mengubah para penguasa ini, kalau ada kerumunan dan ada HP, Pak. Dua ini aja. Kemarin revisi undang-undang pilkada yang bermaksud membegal putusan Mahkamah Konstitusi, bubar jalan gara-gara apa? Banyak orang berkumpul di depan gedung DPR dan di berbagai kota, bubar jalan. Bubar jalan. Jadi nggak usah ngomong politik, nggak ngomong hukum. Bisa nggak kita bawa orang sebanyak-banyaknya? Saya kira bubar tuh. Kenapa? Karena semua yang dukung ini juga, saya kira tidak dengan hati yang bersih. Kan ini ilmunya Edgar Hoover nih, Edgar H. Hoover. Ya, yang mengumpulkan semua kasus-kasus para elit-elit. Silakan lu nyolong datamu sama gua. Ini kan mereka di tiang gantungan, Pak. Jadi kalau dibilang mereka dukung Jokowi itu dengan tulus ikhlas, enggak. Semua pada takut. Karena apa? Ya banyak dosanya. Kalau nggak ada dosanya, emang takut. Kayak Bu Mega misalnya, emang gue pikirin, suka lu, panggil gue katanya sama Kapolri. Kan gitu nih. Jadi perubahan itu hanya akan dimungkinkan di jalanan, Pak. Saya tidak menyuruh orang ke jalanan, tapi kan ditanya tadi ya, gimana caranya mengubah? Ya orang di jalan. Yang ditakuti cuma itu. Nggak ada yang lain. Ya. Jadi mari kita coba dari sini 100 orang, nanti 1000 orang, lalu 10.000 orang, mulanya di Jakarta, lalu Bandung, Surabaya, dan seterusnya. Hanya itu yang akan mengubah negara ini. Kalau tidak, apa yang kita alami 10 tahun Jokowi hanya akan diulang pada tahun-tahun mendatang. Iya, kalau masih Pak Prabowo jadi presiden. Kalau 2029 yang menang Gibran gimana dong? Kan ini pilkada sedang diatur-atur supaya semua jadi anak buahnya. Dalam artian bisa nanti menguasai negara dong. Jadi kalau tidak sekarang memang nggak ada kesempatan lain. Salah satu cara mengubah itu, langkah pertama adalah memastikan di pilkada bukan calon-calon yang didukung oleh Mulyono. Kan gitu nih. Karena ada pepatah Cina bilang, terima kebaikan orang, Anda kehilangan kemerdekaan. Lah bayangin orang kayak Lutfi, kayak RK, bukan minta dukungan rakyat, minta dukungannya Mulyono. Sampai kayaknya Jokowi itu buka jasa titipan tuh, Justip pilkada. Gila kan? Jadi saya kira bagi orang-orang bernalar, kita di persimpangan jalan, Pak. Kalau yang namanya institusi kekuasaan, institusi pemerintahan, elit-elit politik sudah mengangkangi, menepis aturan, undang-undang, konstitusi, membegal MK-nya, MA-nya, lantas harapan apa lagi yang kita punya? Jaga mulut baik-baik, jangan kepleset, kan cuma itu doang. Kalau lu jadi bandit bisa hidup. Hidup tuh. Tinggal jilat sana sini, lu survive. Tapi sekali Anda bicara kebenaran, ya siap-siap. Berhadapan dengan Bareskrim, berhadapan dengan KPK, berhadapan dengan kejaksaan. Kan itu nih. Ini lebih parah dari zaman Soeharto loh. Gila aja kita ini. Setbacknya. Tapi juga ini mungkin peluang bagi kita untuk nanti cuci darah, Bung Ferry. Dengan syarat Pak Jokowi lagi. Pak Prabowo menemukan itu tadi, pusakanya sebagai presiden itu. Karena pusaka itu kayaknya masih ditarik-tarik sama Pak Jokowi. Belum dipegang penuh tuh. Saya pribadi, saya tersinggung ketika Pak Prabowo diperlakukan kayak begitu di Solo untuk dukung Jawa Tengah itu. Itu keterlaluan. Itu bukan hanya menghina Pak Prabowo sebagai pribadi, tapi lembaga kepresidenan loh. Which is nggak masuk akal buat saya. Bayangkan kalau seorang presiden bisa diperlakukan seperti itu, apalagi kita ini diinjak, Pak. Kan itu nih problemnya. Jadi itu kesimpulannya, Pak Lukas. Jangan berharap perubahan secara politik maupun secara hukum yang mungkin hanya ketika rakyat mengatakan cukup, muat, dan seperti Uju Tukul bilang, lawan. Sebagai korban dugaan pemerasan dari 7 orang anggota Polri yang mengaku berdinas di Polres Pandeglang dan bermuara pada penahanan suaminya beserta kedua rekan nelayan lainnya oleh Polres Pandeglang terus bergulir.
Ana yang merasa dirugikan secara material dan imaterial itu memutuskan untuk melayangkan surat terbuka kepada Presiden Prabowo Subianto. Pasalnya, Kapolres Pandeglang melalui Kasat Reskrim dan penyidik perkara suaminya itu menyatakan bahwa mereka menjalankan perintah Presiden sebab operasi penanganan dugaan penyelundupan benih lobster disebut sebagai bagian dari program 100 hari kerja Presiden sehingga wajib dilaksanakan. Ana keberatan sebab menilai bahwa hak asasi udang lobster lebih dipentingkan dari hak asasi manusia. Untuk itulah Ana sampaikan isi hatinya kepada Presiden dan memohon keadilan. Berikut kami paparkan surat terbuka Ana yang ditujukan dengan hormat kepada Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Kepada yang terhormat Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto yang saya banggakan, mohon izin memperkenalkan diri. Saya Ana Sartina, istri dari seorang nelayan kecil atas nama Juanda yang telah ditangkap dan ditahan di rumah tahanan Polres Pandeglang sejak tanggal 6 November 2024 lalu. Untuk itu, saya mohon izin menyampaikan isi hati dan harapan saya melalui surat terbuka ini. Saya mohon maaf karena berlaku lancang, tetapi saya harus layangkan surat terbuka ini kepada Bapak Presiden yang saya hormati karena saya tak tahu harus berbuat apa lagi dalam menyikapi perkara yang saya hadapi ini. Dapat saya sampaikan bahwa Kapolres Pandeglang AKBP Oki Bagus Setiaji, SH, SIK, MSI, dan jajarannya mengaku menahan suami saya karena fokus menjalankan perintah Bapak, yakni perintah Presiden untuk menyukseskan program 100 hari kerja Presiden dan Wakil Presiden terpilih. Untuk itulah saya harus keluhkan, sekaligus pertanyakan ke Bapak. Mohon dan tolong Bapak dengarkan baik-baik keluhan saya lebih dulu sebelum saya bertanya. Saat ini saya sedang hidup menderita bersama ketiga anak saya. Demikian saudara, apa pendapat Anda silahkan ditulis di kolom komentar. Terima kasih telah menyaksikan video ini sampai selesai. Salam hormat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.